Oke, next. Kita masuk mengenai pembahasan present mind. Yang sebelumnya kita bahas yaitu present dan program. Yang menarik adalah present ini berasal dari bahasa Inggris. Kalau umpamanya diartikan tuh bisa ada arti yang unik. Present itu waktu sekarang, tapi bisa diartikan sebagai hadiah. Unik ya, jadi present itu bisa diartikan sebagai sebuah persembahan, sebuah hadiah yang berharga. Karena apa? Karena satu-satunya waktu di mana kita hidup adalah waktu sekarang. Kita belum pasti hidup sejam lagi, besok, tahun depan. Cuman yang pasti sekarang itu anugerah adalah kita hidup sekarang. Sekedar intermezzo aja. Oke, kita bahas mengenai bagaimana kita bisa mempunyai present agar pikiran kita bisa berada di satu tubuh, di pikiran dan tubuh berada di satu waktu, di satu tempat. Satu waktu dan satu tempat. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa orang-orang yang anxiety itu adalah orang-orang yang pikirannya terjebak memikirkan masa depan. Dan dia menghabiskan banyak waktu sekarang untuk mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, cara untuk memotong anxiety pertama kali adalah membuat pikiran kita diam di tubuh kita di satu waktu, di satu tempat. Dan ada cara sederhana sebetulnya yang bisa kita gunakan untuk agar kita bisa present. Caranya yang pertama adalah tarik nafas dalam. Jadi orang yang mengalami anxiety, kecenderungan mereka bernafas pendek. Perhatikan Anda yang sedang mengalami anxiety, coba lihat nafas Anda panjang atau pendek. Pendek, kebanyakan pendek. Dan hal itu bisa memicu anxiety. Kenapa? Karena otak kita itu ada 3 gitu kan. Ini otak besar, ini otak reptil, ini otak limbik, ini otak besar. Ketika anxiety terjadi, itu yang nyala kebanyakan otak yang bagian sini. Yang reptil sama yang limbik, yang tengah. Otak besar yang bagian logika, bagian bahasa, bagian moral, itu tidak nyala, tidak bekerja. Kenapa? Karena asupan oksigen biasanya tidak banyak. Jadi ketika asupan oksigen itu sedikit, otak hanya akan berfokus, oksigen itu hanya berfokus di sini saja. Di otak bagian reptil dan otak bagian limbik saya sebutnya. Itu ada video sebelumnya saya sudah bahas, akan saya letakkan di link. Dan otak besar ini sebetulnya itu otak yang bagian logisnya, berpikir logis mengenai bagaimana berkata-kata yang baik, bagaimana moralitas, bagaimana kita membangun hubungan dengan orang, kemudian berhitung-hitung, itu ada di otak besar. Tapi ketika kita bernafas dalam, mau nggak mau, ini banjir semuanya sama oksigen. Ketika ini banjir sama oksigen, otak banjir dengan oksigen, pada saat itu secara otomatis ada namanya hormon kortisol. Hormon kortisol adalah hormon stres nama lainnya yang muncul di dalam otak kita ketika kita merasa terancam. Dan hormon kortisol secara sendirinya berkurang ketika otak kelebihan atau asupan oksigen di dalam otak seluruhnya terpenuhi. Jadi cara pertama itu adalah tarik nafas dalam. Ada segitiga pernafasan, saya dapat tekniknya dari Jay Shetty, yaitu 4 detik tarik nafas dalam, 2 detik tahan, 4 detik lepaskan. Ini yang paling sederhana. 4 detik tarik nafas, 2 detik tahan, 4 detik lepaskan. Ada juga yang 7 detik tarik nafas, 5 detik tahan, 8 detik keluarkan.
Terserah, mungkin kalian ngikut gym, kalian ikut senam, kalian ikut apa kayak silat atau kungfu, kalian diajarin teknik lain nggak apa-apa. Tapi gunakan teknik itu secara rutin. Kata kuncinya apa? Secara rutin. Kalau kalian gunakan sekali-sekali ya kalian akan mudah mengalami anxiety. Gunakan sesering mungkin. Tarik nafas dalam ini. Atur nafas kalian benar-benar sampai penuh. Tahan sebentar, kemudian lepaskan. Ayo coba diluangkan waktu sekarang, kita latihan sekarang. Kita rasakan perbedaannya. Tarik nafas dalam. 4, tahan. 2, lepaskan. 4. Oke. Tarik nafas lagi. 4, tahan. Lepaskan. Ya, lakukan lagi sekali. Ya, cukup lakukan ini 1 menit. Kalian akan ngerasain perbedaannya. Bagaimana kalau kalian pertahankan itu sepanjang hari. Pokoknya setiap kali kalian merasakan diri tertekan, sederhananya kalau kalian kebetulan anxiety-nya ada nyambung ke panic attack, kadang-kadang gemeter. Saya juga waktu dulu begitu sempat, jadi kalau lagi anxiety dulu gini kan, itu langsung tarik nafas dalam. Jadi itu sinyal-sinyal ketika diri kalian merasa tidak nyaman pada saat ini, langsung melakukan tarik nafas dalam. Fungsinya apa? Fungsinya agar otak mendapatkan asupan oksigen yang diperlukan. Dan biasanya ketika otak mendapatkan asupan oksigen yang diperlukan, itu suara-suara yang ada di pikiran kita itu akan berkurang. Tidak sepenuhnya hilang, tapi akan berkurang. Yang berikutnya agar kita bisa present adalah memfokuskan pikiran pada pendengaran. Ini adalah yang paling sederhana yang saya tahu. Ketika kita memfokuskan pikiran kita pada pendengaran, perhatikan, coba dengarkan apa aja yang ada di sekitar kalian, entah itu suara mesin tik, entah itu suara dentingan sendok, entah itu suara angin, entah itu suara rumput, suara mesin, suara AC. Coba perhatikan di satu suara. Di situ mau nggak mau pikiran kalian akan dipaksa kosong. Hindari mendengarkan suara orang lagi berbicara. Kalau lagu gimana? Lagu kalau ada suara orangnya biasanya mengganggu. Cuman kalau cuman musiknya doang mungkin it's okay. Cuman coba cari suara alam aja. Dengerin suara burung, fokus ke satu titik suara. Kalian akan ngerasain bahwa di situ pikiran kok tiba-tiba kayak tenang aja. Fokuskan hal ini dulu. Jadi sambil tarik nafas dalam, fokuskan ke pendengaran. Di situ kita akan lebih mudah untuk present. Terus ada teknik lain untuk present? Ada. Tapi mungkin itu perlu latihan lebih banyak, yaitu dengan memfokuskan pada diri kita. Caranya apa? Caranya dengan bertanya. Dan pertanyaan itu mengenai apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Perasaan ini dibagi lagi, apa yang dirasakan di tubuh, dan di pikiran. Pertama, jadi otak kita tidak mungkin menolak pertanyaan. Itu yang pertama kali harus kita tanamkan, bahwa otak kita itu cenderung untuk bertanya. Dan ketika sebuah pertanyaan muncul, dia perhatiannya akan fokus kepada mencari jawaban. Pertanyaan-pertanyaan untuk bisa present adalah kita
bertanya dulu mengenai apa yang kita pikirkan. Apa yang ada? Jadi apa yang kita rasakan? Dirasakan itu maksudnya di pikiran itu adalah apakah saya sedang marah? Apakah saya sedang sedih? Apakah saya sedang gundah? Coba tanyakan hal-hal tersebut kepada diri Anda. Biarin aja. Dan kalau umpamanya ada muncul jawaban, biarkan jawaban itu mengalir gitu. Jadi kalau umpamanya jawabannya iya, jangan kamu rubah jadi enggak. Iya, ya udah, akui itu, terima itu. Seperti video sebelumnya. Terima. Kalau saya sedang marah, ya saya marah. Kemudian perasaan di tubuh. Apakah saya sedang bernafas? Bagaimana kulit saya merasakan apa? Sekarang panas atau dingin? Apa yang dirasakan oleh leher saya? Apa yang disentuh oleh kaki saya? Pertanyaan-pertanyaan itu akan mengalihkan pikiran kita yang tadinya mumet penuh dengan hal-hal yang nggak perlu kita pikirkan, 80% kekhawatiran yang nggak mungkin terjadi, kepada waktu sekarang. Banyak orang lagi jogging terus pikirannya kesana kemari, berpikir bahwa dia bisa jogging 10 keliling cuman gara-gara pikirannya jalan terus, ngambil energinya juga, akhirnya dia cuman bisa lari 5 putaran. Karena energinya dipakai sama tubuh, dipakai sama pikiran. Dan ingat sekali lagi, otak kita menghabiskan lebih banyak energi dari organ manapun di seluruh tubuh kita. Jadi usahakan otak itu harus ada stop kontaknya, akan kita bahas nanti. Jadi otak itu harus ada pause-nya. Kalau dia nggak di pause, itu bahaya. Itu bakal menghabiskan energi. Nah, caranya adalah apa? Ketika lari, coba sambil jalan gitu, ngedengerin suara-suara di lingkungan, atur nafasnya. Mungkin kalau lari rada susah mengatur nafasnya, terus bertanya, bagian mana tubuh saya yang banyak keringatnya? Terus apa yang saya sentuh di bawah kaki saya? Nah itu tadi yang dirasakan. Tanya itu terus. Dia akan secara otomatis balik ke momen saat ini. Dan ketika kita sudah enjoy, benar-benar enjoy. Jadi present mind-nya membuat kita benar-benar bisa menikmati waktu saat ini. Ketika kita sudah enjoy, ya kita flow. Jadi santai ngelakuin sesuatu. Nah apa yang kita pikirkan itu, tanya lagi. Jadi ketika kita sedang lagi perasaan gak enak, apakah saya sedang marah? Iya. Apa yang sedang saya pikirkan? Tanya ke dalam diri saya. Itu biasanya pikiran itu memunculkan sesuatu yang kita pikirkan, tapi perlahan-lahan pikiran itu akan menguap. Karena apa? Karena dia tahu. Pikiran itu pun sendiri tahu bahwa yang dipikirkan tidak relevan dengan saat ini. Dan ketika sesuatu tidak relevan, itu pada akhirnya dihapuskan gitu. Jadi gunakan 3 hal ini. Atur nafas dalam, fokus pada pendengaran, gunakan pertanyaan-pertanyaan yang berkait dengan rasa di tubuh, perasaan diri kita yang dirasakan oleh pikiran yang ada di dalam kepala, kemudian tanya lagi, sebetulnya yang dipikirkan itu apa? Nah ini akan mampu membawa kita ke present mind. Setelah ini kita akan membahas mengenai pause.